Halo brother, iOS 16.3 RC baru aja rilis beberapa waktu yang lalu. Versi RC sendiri adalah versi sebelum rilis secara official. Jadi tinggal sekitar 1 pekan ke depan kita akan menyaksikan iOS 16.3 secara official akan dirilis oleh Apple. Maka dengan dirilisnya iOS 16.3 RC ini, kemungkinan besar Apple tidak akan merilis iOS 16.2.1. Jadi langsung ke iOS 16.3 nantinya. Oke, aku udah coba install iOS 16.3 RC di iPhone XS Max ku. Untuk size update-nya sekitar 5 gigaan, agak lumayan. Jadi buat kamu yang mau mencoba versi RC, siapin WiFi yang stabil dan kenceng. Di iOS 16.3 RC ini untuk build number-nya ada di 20D47. Jadi semua iOS yang udah diinstal 16.3 RC pasti build number-nya semua sama. Lalu buat iPhone storage-nya ini terbilang aman, nggak ada bugs-bugs berarti. iOS-nya size-nya sekitar 9 gigaan, sama kayak di iOS versi 16.3 beta 2. Dan sistem datanya juga masih sekitar 15 gigaan. Jadi tergolong aman dan oke untuk sistem data ini. Oke, kita akan mulai beberapa fitur baru yang ada di iOS 16.3 versi RC ini. Yang pertama adalah penambahan tema dari wallpaper-nya. Kalau kita masuk ke setting, pilih wallpaper, lalu kita add wallpaper atau add new wallpaper, kita akan ngelihat di sana ada salah satu opsi wallpaper yang baru bertemakan Unity. Kalau kita pilih, kita bisa mengcustom warna dari shape-nya, tinggal kita slide ke kanan atau slide ke kiri aja. Lalu tentukan pilihan kamu sesuai dengan warna kesukaan kamu yang cocok di iPhone kamu. Dan juga di tema Unity ini ada 2 opsi yang bisa kalian pilih, yang bisa kamu pilih. Tentuin aja sesuai selera masing-masing. Aku sih ngelihat dari kedua tema ini dua-duanya keren ya, tinggal kita pilih aja warna yang pas yang kita bisa aplikasikan di iPhone kita. Lanjut di fitur yang kedua adalah Physical Security Keys. Ya, kayak yang udah aku jelasin di iOS 16.3 beta 2 di video kemarin, buat mengaktifkan security keys ini kita butuh third party hardware yang bentuknya itu mirip USB yang bisa dikoneksikan lewat NFC atau port dari iPhone kita. Fungsinya udah jelas untuk memperkuat layar keamanan dari iPhone kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah aplikasi, setelah kita memasukkan password, kita nggak bisa otomatis login ke aplikasi tersebut. Kita harus mengkoneksikan security keys atau NFC keys yang kita udah setting sebelumnya, baik lewat port dari iPhone atau lewat NFC-nya. Poin berikutnya masih berkenaan dengan proteksi atau security, yaitu di Advanced Data Protection. Kalau sebelumnya hanya bisa dipergunakan di beberapa negara aja, kabar gembiranya untuk saat ini Advanced Data Protection bisa digunakan di semua negara termasuk Indonesia. Jadi nanti di iOS 16.3 yang udah rilis resmi, kita akan bisa menikmati fitur yang satu ini. Kita coba turn on Advanced Data Protection-nya. Lanjut ke setup account recovery, jadi kita harus memasukkan satu account untuk menjadi kontak recovery nantinya. Tinggal kita klik add recovery kontak aja. Lalu kita pilih add recovery kontaknya. Di sini aku ada iBrother official, kita bisa jadikan recovery kontak. Kalau kamu belum, kita bisa memilih account dari iCloud siapapun yang bisa dijadikan recovery kontak. Entah keluarga kamu, adik kamu, saudara kamu, pacar kamu, atau suami atau istri kamu. Kamu bisa memanfaatkan kontak lain untuk menjadikan recovery. Kayak mirip-mirip di akun Gmail lah. Advanced Data Protection ini juga melindungi banyak banget file-file yang ada di iPhone kamu. Mulai dari backup dari iPhone kamu, pesan, iCloud, notes, fotos, dan file-file penting lainnya. Nah, itu dia fitur-fitur yang ada di iOS 16.3 versi RC-nya ini. Kemungkinan officialnya juga nggak akan beda jauh karena versi RC biasanya 99% mirip banget kayak yang nanti akan dirilis. Oke, kita akan lanjut di perbaikan bugs apa yang terjadi di iOS 16.3 versi RC ini. Yang pertama adalah perbaikan di aplikasi Freeform. Di iOS 16.2, waktu kita ngegambar sebuah shape menggunakan tangan atau menggunakan Apple Pencil, itu kayak ada lag dan kadang-kadang nggak responsif. Di iOS 16.3 ini udah dibenerin dan sekarang terlihat lancar, enjoy, dan cukup asik. Perbaikan bugs berikutnya adalah di aplikasi Siri. Jadi si Siri ini kadang-kadang nggak peka kayak gebetan kamu. Jadi kadang-kadang si Siri ini waktu dikasih instruksi atau dikasih request music di iOS sebelumnya 16.2, kadang-kadang cuek-cuek aja, santai seolah-olah nggak ada instruksi, nggak ada perintah. Hey Siri, launch a music. Launch a music. Jadi hal ini udah dibenerin di iOS 16.3 RC dan sekarang Siri ini lebih patuh terhadap instruksi yang diberikan oleh si user. Perbaikan berikutnya adalah di urusan lock screen. Khususnya di iPhone 14 series ada terjadi black wallpaper on lock screen-nya. Jadi waktu kita melakukan lock screen, latar belakangnya itu cuma gelap hitam aja.
Padahal kita udah setting bahwa latar belakangnya itu ada gambar yang terpajang. Nah, di iOS 16.3 RC ini, isu tersebut udah diperbaiki dan udah normal kembali. Selain itu banyak juga isu yang terjadi bugs di iPhone 13 dan iPhone 14 series. Layar yang green screen atau bahkan layar blank atau bahkan kayak ada semacam line flash gitu di screen-nya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna pink, dan lain sebagainya. Menurut Apple sendiri itu bukan merupakan kerusakan dari hardware-nya atau dari layarnya, melainkan bugs dari iOS-nya. Nah, di iOS 16.3 RC ini gimana nih? Bagi kamu yang udah install 16.3 versi RC ini, apakah kendala ini masih dialami oleh kamu pengguna iPhone 13 dan 14 seri khususnya? Atau udah memang benar-benar terselesaikan di iOS versi ini? Coba kamu para pengguna iPhone 13 dan 14 series yang mengalami bugs tersebut, komen aja di kolom komentar biar bisa menambah informasi dari video ini. Perbaikan terakhir yang terjadi di iOS 16.3 RC ini adalah di bagian widgetnya. Jadi di bagian widgetnya beberapa waktu lalu di iOS 16.2 kadang menampilkan informasi yang kurang real time, bahkan data-datanya kadang kurang akurat. Dan di iOS 16.3 RC ini udah dibenerin sehingga widget yang ditampilkan pada lock screen sekarang memiliki data yang jauh lebih akurat, jauh lebih benar lagi. Jadi data yang kita lihat sesuai dengan kondisi aslinya. Lalu urusan performa untuk iOS 16.3 RC yang aku install di iPhone XS Max punyaku, setelah aku melakukan uji coba dengan Geekbench, didapat hasil di mana single core-nya dapat 1083 dan hasil multicore-nya didapat 2144. Secara skor ini agak terkejut, penurunannya agak lumayan gede, yang tadinya hasil single core-nya dapat 1103 dan multicore-nya dapat 2791. Sementara untuk kemampuan GPU-nya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan, hasil yang didapat 5223, di mana sebelumnya dapat 5224, cuman beda 1 poin aja. Dan untuk daya tahan baterainya ya nggak beda jauh kayak iOS 16.3 beta 2 yang udah aku share kemarin. SOT-nya kurang lebih dapat sekitar 4 jam, nggak buruk tapi juga agak sedikit boros daripada versi sebelumnya 16.2. Namun secara performa, secara keseluruhan ini aku ngerasa lebih enak lagi, lebih smooth dan minim-minim bugs nggak kayak di iOS 16.2 sebelumnya. Yang banyak banget juga dikeluhkan oleh para pengguna iPhone di mana banyak lag yang terjadi di iOS 16.2, khususnya di iPhone yang lama seri X dan iPhone 8. Dan aku mohon buat kamu yang udah coba install versi RC-nya ini, 16.3 ini, di iPhone lama kayak iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS atau XS Max, kamu boleh ceritain aja di kolom komentar pengalaman kamu gimana dengan performa iPhone yang kamu punya. Apakah performanya membaik dan bugs-bugs yang terjadi udah bisa diselesaikan atau justru performanya malah menurun? Ceritain aja di kolom komentar. Oke, itu aja informasi terkait iOS 16.3 versi RC ini. Nantikan informasi lebih detailnya di iOS 16.3 yang akan rilis resmi kurang lebih tanggal sekitar 24, 25, sampai 27 Januari ini. Oke, itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya karena kadang kecil untuk kita namun berarti besar buat yang lain. See you next video. Bye-bye.